Jadi informasi tambahan juga Mas Nur bahwa kebetulan teman-teman ini ya saya diminta bantuan untuk terkait dengan bagaimana riset berkelanjutan terus kita lakukan. Ini kami untuk melihat apakah kontinuitas dari sisi kualitas itu benar-benar terjamin. Nah, kita terus melakukan uji lab hampir secara rutin, paling tidak sebulan sekali itu kita uji. Nah, ada nggak perubahan dari sisi khususnya dari sisi jumlah mikrobanya ya? Karena sekarang ini keunggulan eco farming saya lihat itu terletak di mikrobanya sebenarnya. Ya, kenapa saya bilang keunggulannya di situ? Karena memang setelah diuji, kami lakukan pengujian itu saat aplikasi memang kita memiliki nitrogen setelah diencerkan itu tidak terlalu dominan ya. Tetapi mikroba yang menambat nitrogen itu ya sangat besar. Nah, kekuatannya di mikroba menambat nitrogen. Betul. Ya, sehingga teman-teman tidak usah berkecil hati bahwa wah ini kok kecil sekali. Nah, untuk 1 hektar lagi. Nah, nggak usah berkecil hati karena kalau misalnya kita sudah aplikasikan, bayangkan saja bahwa di dalam 1 tangki itu yang diaplikasikan ada 7,5 miliar mikroba yang kita berikan. Itu baru 1 tangki ya. Artinya baru 50 ml dari 100 ml. Nah, kemudian mungkin saya lanjut Mas Nur terkait dengan aplikasi ya. Ini di lapangan kebiasaan kita teman-teman petani itu kan terkadang menyemprot langkahnya 2 langkah sekali nyemprot gitu ya. Nah, saya ingin menegaskan di sini bahwa hasil riset yang kita lakukan untuk 1 tangki kalau misalnya di tanaman padi khususnya atau horti itu harus habis untuk luasan 500 meter persegi. 1 tangki. 1 tangki. Jadi berarti dia tipis-tipis langsung gitu. Oh, dia atau gimana? Tebal. Penyemprotannya justru tebal. Iya, harus habis. Jadi teman-teman kan kadang-kadang 1000 meter itu 1 tangki pun belum habis. Oh. Jadi itu tidak maksimal dari sisi hasil, nanti nggak maksimal. Makanya 1 tangki diatur harus dihabiskan di luasan 500 persegi. Sehingga untuk 1 hektar itu kita menghabiskan 20 tangki. 1 hektar itu 20 tangki. Nah, sesuai. Jadi 1 hektar itu. Tapi kalau 1 hektar 20 tangki umumnya teman-teman petani ini yang cerita kan nyemprot biasanya nggak sampai 20 tangki Pak. Itu dia. Makanya umumnya mereka nyemprotnya kan 10, 12 kemungkinannya. Jadi maksud saya begini, kita ingin mendapatkan hasil optimum ya. Kalau mau sekedar mendapatkan hasil sih terserah mau berapa saja. Jadi ini rekomendasi penelitian yang kita sampaikan. Yang kita sampaikan bahwa 1 tangki itu sebisa mungkin habiskan untuk 500 meter persegi. Artinya kalau misalnya 20 tangki itu 10.000 meter persegi. Nah, boleh nggak misalnya kita habiskan 1 tangki untuk 1000 meter? Ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Cuma hasilnya berbeda ketika menggunakan 1 tangki untuk 500 meter. Jadi saya ingin cerita dari sisi knowledge-nya ya. Padahal kan dari sisi keseluruhan totalnya sama. Maksudnya total biangnya kan sama kan? Dia menggunakan biang 1 liter. Iya. 1 liter biangnya. Cuma dia tadi dipecah menjadi 20 tangki. Iya, maksudnya. Betul kan? Kan 1 ini bisa anggap saja ke penyiraman ke tanaman atau daun. Itu kan cukup 1 buat 1 hektar. 1 hektar. Iya. Nah, biangnya kan 1 liter. Betul. 1 liter. Udah dibuat ke 20 tangki. Begitu. Kalau misalnya yang biang 1 liter itu hanya dibuat ke 10 tangki, boleh. Itu iya boleh, maksudnya perbedaannya di mana? Karena kan sama-sama biangnya 1 liter. Nah, kalau misalnya dosisnya, ingat ya, kita bicara dosis. Tadi saya bicara kalau dosisnya 50 mili. Kalau dosisnya 50 mili, maka 1 tangki harus habis untuk 500 meter persegi. 50 mili ya. Nah, tapi kalau dosisnya dia tambahkan menjadi 100, nah 1 tangki habis untuk 1000 meter. Oh gitu ya. Iya. Jadi kita kembalikan ke dosis karena jadi dibuat tadi mau dibicarakan dosisnya per tangki ya. Per tangki, ya. Jadi nanti apa perbedaannya? Sebenarnya hampir tidak ada perbedaan. Hampir dalam arti bahwa jumlah mikroba yang kita berikan ke tanaman yang juga nanti akan jatuh ke tanah itu sama. Ya, sama karena dalam 100 mili ini kan ada sekitar 15 miliar mikroba yang ada di dalamnya. Nah, ketika kita aplikasikan di 1 tangki, ya
dengan penyemprotan yang sedikit agak dijalankan, ya itu jumlahnya secara kuantiti sama, tetap sama yang masuk ke tanah. Ya. Jadi tidak ada masalah kalau petani ingin mengurangi mengurangi tangki tapi dosisnya ditingkatkan. Iya. Ya. Oke, gini Pak Jamal. Jadi ini saya mau bertanya lagi. Di sini kan tertulis di sini di kemasan ya, kita sudah ada izin edar Kementan. Iya. Kemudian di sini juga kita lihat ada logo sertifikasi organik ya dari Innovis. Ini ini seperti apa penjelasannya? Iya, baik. Nah, jadi gini Mas Nur, saya sendiri selaku orang Kementerian Pertanian tidak akan mau memberikan advice kepada eco farming ketika tidak ada izin edarnya. Ya, karena izin edar ini adalah mutlak. Artinya apa? Izin edar itu keluar pertama ketika sudah diuji kualitas, diuji laboratorium, ya. Kemudian persyaratan-persyaratan berdasarkan Permentan itu sudah terpenuhi, lalu kemudian diuji efektivitasnya ya oleh peneliti, oleh ahli bahwa ini memang layak untuk diedarkan karena ada aspek manfaat yang bisa dirasakan, barulah izin edar dikeluarkan. Nah, itu tahapannya. Nah, kemudian dari lembaga sertifikasi organik itu juga mensyaratkan bahwa dia mau melakukan sertifikasi kalau misalnya sudah keluar izin edar. Ya, jadi LSO secara umum juga tidak ingin melakukan sertifikasi kalau belum ada izin edar. Nah, sekarang apa maksud adanya LSO ini? Jadi sebenarnya organik ini branding, Mas Nur. Artinya apa? Tidak boleh ada orang yang menggunakan kata organik, pupuk organik, kalau belum ada sertifikasi organiknya. Itu mestinya yang terjadi. Kalimat organik ini bersyarat ya? Iya, bersyarat. Iya, bersyarat sebenarnya. Jadi kalau kita bilang eco farming, pupuk organik, ya kan? Ada kalimat organiknya, maka dia harus bersertifikasi. Iya, dia harus bersertifikasi. Itu sebenarnya yang diatur di dalam Standar Nasional Indonesia nomor 6729/2016 bahwa organik ini branded. Makanya tidak boleh ada orang yang tidak punya sertifikasi organik secara aturan menurut SNI yang menggunakan kata organik. Nah, gitu. Nah, jadi logo organik Indonesia ini yang ada di sini, ini sebenarnya sebuah penguat bahwa produk ini aman 100% karena menggunakan bahan organik 100%. Jadi aman untuk dipasarkan, untuk dikonsumsi, sehingga lebih jauh lagi bahwa ketika ada teman-teman pelaku usaha yang ingin bertani secara organik, disertifikasi organik, maka menggunakan eco farming ini salah satu jalan yang aman. Nah, kalau misalnya produk lain yang belum ada sertifikasi organiknya, nanti mereka akan kesulitan saat disertifikasi. Karena kalau misalnya LSO turun, anggaplah misalnya Mas Nur punya lahan sawah ya, saya mengajukan sertifikasi bahwa ini lahan saya sudah organik. Hasilnya layak untuk dipasarkan bahwa ini beras organik. Nah, apa syaratnya bahwa beras ini bisa dikatakan organik? Yang pertama, dia harus memiliki logo organik Indonesia. Siapa yang mengeluarkan logo organik ini? Lembaga sertifikasi organik. Ya, kalau tidak salah kita baru kurang lebih ada sekitar 12 di Indonesia LSO. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan LSO agar logo ini dia bisa sematkan di kemasan? Maka dia harus melakukan namanya inspeksi. Jadi aturannya itu kita selaku pemilik mengajukan untuk disertifikasi, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Setelah itu mereka melakukan inspeksi. Nah, salah satu di antara yang mereka tanyakan nanti adalah pupuk organiknya buat sendiri atau pakai pabrikan. Ya, ditanya Ditanya. Kalau dia mengatakan pabrikan, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya mana pupuknya? Dia akan lihat, loh, ini kok nggak ada logo organiknya. Nah, maka dia akan meminta coba telusuri ke pabriknya apakah benar bahan-bahannya itu 100% organik. Kalau sudah ada logonya, kalau sudah ada nggak perlu lagi. Ini 100%. Oh ya, ini bahannya berarti sudah organik. Oke. Nah, kalau yang lain sudah bersyarat,
pupuknya tinggal pupuknya, maka otomatis nanti LSO akan memberikan sertifikasi bahwa ini berasnya organik. Kalau misalnya pupuknya bukan dari pabrikan, tadi jawabannya. Ya, kalau bukan dari pabrikan biasanya kan mereka buat sendiri. Buat sendiri. Buat sendiri kan mereka langsung memperlihatkan bahannya. Saya pakai misalnya kotoran ternak, air cucian beras, misalnya gitu kan. Oh iya berarti aman. Nah gitu. Karena mereka mampu menunjukkan keorganikannya.